Pak Tony. Cái嗌你喺邊度？白 Tony 啫，睇唔到你過嚟啊！睇唔到，睇唔到啊！佢想要見下你啊！啊！咩啫？見佢冇見啫。嗯。Kayak sing duwe ilmu ya. Ngerti lah. Kayak lo pawange Miss Yuni. Ro ora? Lo. Ya lo. Lah kayak wonge. Yo iki pawange. 咩霸王嘢啊？霸王嘢係咩啊？霸王嘅係靚仔啦。靚嚟嘅喎，有靚仔。Panmangan dikit waktu Seneni ya. Topping. Enak. Bapak tahu. Moro meneh. Angel aku saiki mati len live no. Tunggu ngene soro malah. Jatuh harga diri. Paham ya? Pak kon moco angin. Gak iso Pak angin. Penonton sabar ya. Pawangin nek kene. Ora iso ngomong. Wedi yo.你開唔 live 你揾阿仔？Ngerti dhewe to. Mau tanya apa, Mbak? Tapi ingat loh, tak sambi karo mangan loh, cok nesu loh ya. Aku makan roti sih sebenarnya. Halo Mbak. Halo, kenapa Mas? Itu ada orang nanya nomornya sampean mau konsultasi keluargane katanya di Hongkong. Nggak apa-apa sambung nomor sampean sekarang. Kenapa? Tak kasih yang mana? Yang ini. Nggak apa-apa sampean sambung nomor BCE sekarang Mas. Coba sih ya. Nggak apa-apa. Konsultasi apa? Mas? Lu sampean niku sing duwe LBH kok konsultasine mbek aku tuh, Mas. Mas? Bentar Mbak, belum tak save nomornya. Oh iya wes, yang ngono patenono wes. Siap. Oke, bye-bye. Halo? Kenapa, Mbak? Miss Yuni ya? Saya sendiri, kenapa, Mbak? Mau Mbak, live-ku patenono, Mbak. Kalau kamu ngelihat live saya, kamu nggak akan fokus sama saya. Matiin live saya. Iya. Oke, udah. Miss Yuni, iya, mau kenapa, tanya nih tentang TNG. Kan temenku dulu saya buatin TNG kan. Nah, terus FPS-nya itu masih aktif. Sedangkan TNG kan sekarang udah tutup. Nah, terus ada temennya dia bayar utang ke dia sekitar 2.000 lebih dan masuknya masih ke situ, masih ke nomor itu. Terus udah ditanyain ke TNG-nya, katanya TNG udah nggak nerima transaksi lagi sejak 12 Desember itu katanya. Betul. Nah, suruh ingat-ingat aplikasi apa aja yang biasa buat FPS itu kan. Terus ada lagi satu WeChat, tapi WeChat itu FPS-nya belum aktif, baru aku aktifin 2 hari yang lalu, aku bantuin dia. Terus tanya ke WeChat-nya, ke CS-nya, katanya suruh suruh nanya ke CS customer service-nya, nggak tahu lah yang di mana. Terus makanya bingung lagi, soalnya yang buat aplikasi itu cuman WeChat sama TNG aja yang buat FPS itu. Terus ya itu duitnya nggak tahu masuknya kemana itu. Tapi waktu pas dia mau bayar itu katanya ya namanya orang itu nomornya sama, namanya sama. Karena TNG memang sudah nggak bisa dipakai, Dok. TNG memang sudah nggak dipakai lagi.
Udah lama. Kenapa masih transfer? Orangnya nggak bilang-bilang dulu, tiba-tiba udah. Ya berarti kan nggak ditransfer, nggak mungkin. Karena gini loh Mbak, kalau orang mau transfer itu akan ngasih tahu ke orang lain. Kalau ada orang transfer nggak ngomong, mereka memanfaatkan momen yang dimana TNC memang nggak bisa dipakai. Ada resitnya nggak? Ada. Dia katanya lewat FPS juga, ketahuan dari WeChat sih. Dia kirim dari WeChat, tapi terus aku... kalau dia FPS-nya lewat WeChat, kenapa fitnah TNC? Kan nggak ada hubungannya dengan TNC dong. Enggak, maksudnya dia kirimnya dari FPS WeChat-nya itu loh, ke nomor TNC password biasanya. Tapi nggak bisa masuk dong. FPS kan? Nggak bisa, mental. Kalau uangnya itu berapa, itu mental. Nggak bisa. Ada buktinya nggak? Terkirim? Ada, terkirim. Sukses. Kapan itu? Setelah TNC ditutup? Iya, bulan 1 tanggal 26. Ya intinya kamu ya tidak harus bertanggung jawab. Dia bayar utang lagi dong. Pada kenyataannya nggak masuk. Kan pada kenyataannya nggak masuk dong. Apakah kalau misalnya kayak FPS itu ada apa sih, kayak company sendiri ya? Kayak apa sih? Nggak ada. Karena dulu saya FPS itu sama TNC. Tapi TNC mati, FPS saya itu di WeChat. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah mati, udah. Semua teman-teman dulu waktu donasi ke TNC, sekarang ke WeChat. FPS kok punya WeChat-nya, nggak ada masalah. Artinya adalah, uang itu kalau memang masuk di WeChat, itu akan masuk di WeChat. Tetapi jika kamu belum punya WeChat yang di FPS, tapi masuk, itu nggak mungkin. Uangnya mental ke dia lagi. Uangnya mental, dong. Karena di WeChat itu harus di-accept. Kalau nggak di-accept, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, baru. Iya, berarti dia nipu-nipu. Saya bisa bilang nipu-nipu. Karena Miss Yuni pernah ada orang telepon saya ngomong kata uangnya masuk di saya WeChat. Saya cek, saya selidiki, nggak ada. Habis itu dia minta maaf, katanya salah orang. Itu pernah ya? Ada orang tiba-tiba ngaku-ngaku katanya kirim uang ke saya, suruh balikin uangnya. Sekarang itu kalau orang nggak konfirmasi dulu mau kirim uang, itu berarti penipuan. Itu aja. Terserah itu teman baikmu atau apapun, saya nggak ngurus. Jangan-jangan kamu pelakunya? Bukan, aku yang bikinin, Bang. Aku yang suruh bantuin dia bikin apa itu FPS-nya yang ngaktifin. Justru aku yang nyuruh dia ke TNC, suruh nanya-nanya sampai aku teleponin ke TNC-nya, emang nggak bisa. Kamu teman baik sama dia? Di bulan 12. Kamu teman baik sama dia? Kan ketemu sama dia? Iya, suka ketemu sama dia. Kalau yang temennya itu yang bayar utang itu aku nggak tahu. Makanya kan bisa jadi editan. Karena itu aku nanya, yakin kamu tahu dengan transaksi ini? Kalau kamu bukan yang bersangkutan, otomatis kamu tidak tahu detailnya, dong. Ya biar dia sendiri aja yang telepon saya. Iya, makasih ya, Cilemi. Sama-sama. Oke lah, oke, bye-bye. Terima kasih. Karena sekarang itu ada resit editan banyak loh teman-teman ya. Jadi jangan mudah percaya dengan resit-resit yang ada. Orang ngurus kamu itu seperti apa dan bagaimana. Banyak editan-editan itu di luar sana. Apapun masalahnya kalian itu jangan mudah percaya. Kalaupun kamu dikasih transferan, rekening, bukti pengiriman uang, selagi uangmu di bank nggak ada, nggak usah percaya. Nggak usah percaya. Soalnya banyak orang tiba-tiba ngirim uang ke saya, nggak ada. Kalau ada itu kalian sendiri nggak usah ngomong, saya yang ngomong. Saya sendiri yang akan ngasih tahu kalian. Tetapi kalau kalian bilang, bayangin Mbak, ada orang tiba-tiba kirim uang ke saya nggak minta donasi, nggak minta apa, minta uangnya dikembalikan. Bener nggak? Kenapa Mbak? Halo, assalamualaikum Kak Cih. Waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu?